Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharing kan teman-teman dengan temanya uh, penundaan penggenapan janji Tuhan agar mujizat dapat terlihat dan terdengar lebih maksimal, lebih efektif gitu. Jadi judulnya teman-teman, kenapa kok penggenapan janji Tuhan itu terkadang terkesan penundaan teman-teman? Kenapa kok kita merasa ada ditunda gitu? Ya karena kembali lagi penundaan janji Tuhan itu bisa saja Tuhan maksud agar yang namanya mujizat itu tepat pada waktunya, sehingga tidak cuma terlihat oleh kita atau terdengar oleh kita sendiri saja, tapi juga terlihat dan terdengar oleh banyak orang-orang di sekitar kita teman-teman. Jadi Tuhan pengen bikin mujizat itu lebih efektif gitu, lebih maksimal lagi gitu. Dan yang paling tahu tepat waktunya gitu, saatnya kapan itu ya Tuhan, kita tidak tahu gitu. Ya waktu Tuhan itu adalah yang terindah gitu. Meskipun bisa untuk kita terkesan terlambat teman-teman, terkesan ditunda. Nah ini temanya ini teman-teman. Saya coba kutip dari kitab Yohanes teman-teman. Saya dapat impresi dari kitab Yohanes, pasalnya pasal 11 teman-teman. Coba teman-teman cari pasal 11 ayatnya 33 sampai 34 teman-teman. Kita cari kitab Yohanes pasal 11 ayatnya 33 sampai 34 teman-teman. Ini saya coba bacakan teman-teman. Saya bacakan di kitabnya gitu. Jadi ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hati si Yesus gitu. Ia sangat terharu dan berkata, jadi Yesus pun bisa terharu dan apabila, jadi jangan dibayangkan kalau ada masalah, ada permasalahan atau penderitaan atau tertundanya penggenapan janji Tuhan itu, jangan dianggap Yesus itu bersuka cita. Tidak teman-teman. Jadi dia juga merasakan seperti apa yang kita rasakan itu. Jadi Yesus pun bisa masgul itu hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ini cerita Lazarus yang mati teman-teman. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Yesus, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus tuh. Bahkan bukan cuma masgul aja, bisa Yesus juga bisa menangis gitu. Ya dia nanyakan, Yesus tanyakan di manakah si Lazarus kamu baringkan gitu. Ya jawabnya malah marilah dan lihatlah. Si Maria Marta nunjukin marilah dan lihatlah gitu. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya gitu. Tetapi orang-orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati gitu. Jadi orang-orang Yahudi tahu teman-teman bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat, memelekkan mata orang buta gitu. Nah, dia cuman orang Yahudi akan tes lagi apakah bisa gitu orang mati dibangkitkan gitu. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu gitu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Yesus, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari Lazarus mati gitu. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah gitu. Nah ini mujizat itu kan yang bisa membuat mujizat itu Tuhan Allah teman-teman. Jadi melalui Yesus dengan perantaran Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu teman-teman. Jadi Yesus katakan gitu, Yesus menjawab, bukankah sudah Yesus katakan kepada kita, jikalau engkau percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah gitu. Apabila kita percaya loh bahwa buat Tuhan itu, buat Tuhan Allah itu tidak ada hal yang mustahil gitu. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Tuhan Allah, ya aku mengucap syukur kepadamu, kepada Tuhan Allah, karena engkau telah mendengarkan aku, mendengarkan si Yesusnya gitu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi ya oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang dalam mengutus aku gitu. Nah ini jadi kadang-kadang mujizat-mujizat itu ya sebagai tanda kebenaran bahwa
Yesus itu ya dari Tuhan Allah, teman-teman. Ya kalau kita bicara Yesus pada zaman itu gitu. Nah, kita bicara zaman itu kan berarti Yesus itu membawa firman Tuhan Allah secara hidup gitu. Makanya sering katakan ya firman yang hidup gitu. Tetapi kalau seandainya saat ini gitu, setelah Yesus wafat, yang tersisa itu kan bagaimana kumpulan dari firman-firman Tuhan di dalam perintah peraturan Tuhan kepada murid-muridnya itu, teman-teman. Jadi akhirnya disatukan menjadi firman Tuhan gitu. Jadi di sini kalau saya universalkan gitu ya, bahwa aku tahu bahwa Tuhan Allah selalu mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi aku tahu bahwa Tuhan Allah selalu mendengarkan Yesus, berarti di sini firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah lah yang telah mengutus firman Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ya kesaksian, teman-teman, kesaksian Yesus pun menjadi alat kesaksian untuk orang banyak. Dan kita juga sama, teman-teman. Jadi kalau kita menyaksikan hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, itu juga sama, teman. Bagaimana menyaksikan hidup kita ya supaya orang-orang yang di sekeliling kita itu ya mereka percaya gitu bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu ya apa yang dari Tuhan Allah inginkan gitu, rancang dan kehendaknya melalui kita. Ya satu-satunya jalan ya karena kita bukan mentor rohani, teman-teman. Kita ini lebih bertalenta sebagai pengusaha, sebagai orang karir, ya kita cuma bisa bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara menyaksikan apa yang kita alami dalam hidup kita yang terkait dengan Tuhan, pribadi Tuhan, dan juga terkait dengan firman Tuhan itu, teman-teman. Jadi kita maksimal bisa begitu, teman-teman. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi Lazarus yang sudah 4 hari meninggal itu gitu, ya diperintah oleh firman Tuhan seperti itu gitu. Nah, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh gitu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah ini jadi dengan Yesus, dengan kekuatan, dengan kuasa dari roh Tuhan itu yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus ini, ya akhirnya terjadi mujizat, teman-teman. Jadi bukan mustahil apabila saat sekarang pun kita kan sama, teman-teman. Jadi kalau kita persepsikan Yesus itu sebagai manusia, kita juga manusia. Yang membuat satu mujizat itu kan berikan manusia dengan roh Tuhannya, teman-teman. Manusia dengan roh Tuhannya gitu. Jadi kita pun sama, kita kan manusia gitu. Ya berarti kita juga bisa membuat mujizat apabila memang disertai oleh roh Tuhan di dalam kita, dan memang kalau diperintahkan oleh Tuhan Allah gitu. Nah ini jadi tidak ada beda, teman-teman. Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang mestinya kita beritakan ke sesama kita gitu, ke keluarga kita, ke sesama kita, bahwa ya kalau kita mengerti akan firman Tuhan ya, dan kita berani melakukan firman Tuhan, sebenarnya ada kuasa yang sebegitu besar, teman-teman, bagi kita gitu. Bukan cuma bagi Yesus aja, bagi kita pun seperti itu. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah maupun Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri, bagaimana kita bisa menjadi alat-alat Tuhan kepada sesama, agar sesama kita sebanyak mungkin gitu, bukan cuma orang Nasrani aja gitu, semua manusia itu bisa mendapatkan keselamatan akhirat oleh karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kan yang kadang-kadang zaman saat ini, teman-teman, karena memang pemerintah dunia dan pemerintah menganggap bahwa agama itu adalah baik gitu, maksudnya untuk bisa jadi organisasi keduniawiannya itu gitu. Ya saya pikir jadi akhirnya firman Tuhan itu dikonversikan menjadi ke beberapa agama, teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi, selama sumbernya dari Tuhan Allah gitu, kebenaran firman Tuhan Allah itu mau dari agama manapun juga, saya pikir sama, teman-teman. Toh tetap cuma beda di perantaranya aja gitu. Toh dasarnya tetap peraturan dari firman Tuhan gitu, dari Tuhan Allah sendiri kepada kita melalui nabi-nabi kita yang berbeda-beda itu, sampai akhirnya menimbulkan jadi beberapa agama, kan, teman. Tapi tetap saya kembali lagi yakini gitu, bahwa selama memang firman Tuhan itu dari Tuhan Allah, ya rasanya nggak ada masalah, teman-teman. Nah tinggal kita menggali untuk bisa lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan,
Dan kita jadi akhirnya tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan, dan kita juga tahu bahwa ada kuasa roh Tuhan atau roh kudus atau nur secara muslim yang harus dihidupkan sehingga bisa kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, ya timbul jadi penggenapan janji-janji Tuhan itu gitu. Nah, di sini nanti akan terlihat, teman-teman. Jadi kedalaman mengenal-mengerti akan firman itu akan menyebabkan kita mengerti bagaimana caranya untuk bisa menuai janji-janji Tuhan. Kita juga jadi mengerti apa janji-janji Tuhan. Nah, waktu kita ngerti janji-janji Tuhan, berarti kita juga akan ngerti, akan mengharapkan itu, mengharapkan akan tuaian janji-janji Tuhan itu, teman-teman. Nah, waktu kita memperdalam firman Tuhan pun kita jadi tahu gitu, apa sih rancangan dan kehendak Tuhan sebenarnya gitu. Ya, bukan yang kembali lagi, misalnya yang paling inti itu kan bahwa rancangan dan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana ingin kita mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal gitu. Bukan seperti orang duniawi pada umumnya atau orang berkeyakinan akan Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar karena tidak di backup oleh firman Tuhan, yang beranggapan bahwa yang penting kita hidup adalah mencari kesulitan duniawi dan kebahagiaan keluarga saja di dunia ini. Nah, itu yang salah, teman-teman. Itu yang jadi miss gitu. Yang Tuhan maukan itu bahwa kita ini adalah manusia yang punya roh, di mana hidup kita itu bukan berasal dari dunia ini, tapi hidup kita itu adalah dari akhirat, teman-teman. Jadi di akhir itu ukurannya kekal gitu, bukan fana, bukan sementara. Kalau di dunia ini kan prosesnya sebentar sekali, teman-teman. Cuman 70-80 tahun habis gitu. Dan kalaupun misalnya di perjanjian lama dikatakan bahwa umur manusia itu maksimal 120 tahun, tetap aja 120 tahun juga tetap fana dan sementara. Kalau kita banding dengan kekal yang nggak ada artinya, teman-teman. Kekal itu kan tidak berbatas itu. Nah, yang Tuhan inginkan kita itu ya sebagai manusia yang masuk ke dalam akhirat yang tidak berbatas itu, teman-teman. Cuma di dalam akhirat itu ya terdiri dari surga dan neraka. Nah, ini yang mesti kita pelajarin bagaimana supaya kita masuk ke dalam surga. Nah, waktu kita masuk ke dalam surga atau neraka, ternyata di dalam surga dan neraka juga ada tingkatan lagi, teman-teman. Nah, tingkatan ini kita mesti uber kan. Tingkatan di neraka kita mesti tinggalkan, tingkatan di dalam surga kita uber. Nah, pada prinsip di surga cuma terbagi dua, teman-teman. Jadi surga yang dasarnya sebagai warga negara gitu, warga kerajaan surganya, atau sebagai tim kerajaan surganya. Nah, di dalam warga pun sama, teman, terdiri dari tingkatan lagi. Di dalam tim kerajaan surga pun terdiri dari tingkatan lagi. Nah, itu semua harus dilakukan kita saat ini, saat kita hidup di dunia ini dengan cara hidup kudus. Nah, ini nanti saya coba ajak teman-teman masuk ke dalam kitab 1 Petrus, teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25, teman-teman. Coba teman-teman baca ini, ceritanya jadi bagaimana kita harus hidup kudus gitu, supaya kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu maksimal itu di dalam akhiratnya, yaitu di dalam surga dengan posisi bukan warga surga tapi sebagai tim kerajaan surga. Di dalam tim kerajaan surga pun diharapkan posisinya yang terdekat dengan Tuhan, teman-teman. Yang Tuhan inginkan seperti itu. Nah, ini harus semua dilakukan dalam hidup kita saat ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mencapai tingkat yang maksimal yang terdekat dengan Tuhan? Ya harus hidup kudus gitu. Nah, nanti di firman ini kita jelas 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25 bicara kekudusan, teman-teman. Ini saya coba bacakan perikropnya, judulnya, teman-teman. Kekudusan dan kasih persaudaraan, itu judulnya, teman-teman. Ini sebenarnya ya semua, jadi satu perikrop itu isinya pasal 1 ayatnya 13-25. Ini berarti saya bacain semua, teman-teman. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan firman Tuhan. Ini kalau saya universalkan, bahasanya saya langsung universalkan aja, karena untuk yang Nasrani bisa sembari ambil kitab sucinya, teman-teman. Jadi bisa tahu gitu. Jadi kalimat yang aslinya apa, nah saya universalkan jadi seperti itu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan firman Tuhan gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ini teman-teman yang khususnya ya Nasrani dan bukan Nasrani harus tahu bahwa di Nasrani itu ada peluang gitu, peluang kita bisa menyebut Tuhan Allah itu seperti seorang bapak, teman-teman. Seperti jadi perlakuan seorang bapak ke anak atau anak ke bapak gitu. Itu boleh-boleh saja, teman-teman. Karena memang kembali lagi ya
dia tingkat kedalaman pengenalan pengertian. Cuman banyak juga orang Nasrani yang tidak mengenal secara dalam gitu, tidak mengerti secara dalam. Kadang-kadang sebutan bapak-bapak itu tanpa syarat gitu. Padahal kalau yang dimaksud kita berani menyebut bapak, yaitu dengan syarat, teman-teman. Jadi wajar aja kalau bukan Nasrani tidak nyebut bapak gitu. Tapi kalau yang Nasrani pun apabila berani menyebut bapak gitu, itu konsekuensinya ya kembali lagi seberapa kudus gitu. Ya seberapa taat, seberapa takut kita mau melakukan, mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Kalau kita cuma tidak pernah mengenal firman Tuhan, kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, tapi cuma sebutannya bapak-bapak aja, apa enggak, makin konyol gitu. Nyebut Tuhan Allah aja juga tanda tanya gitu, apalagi nyebutnya si bapak gitu, makin tanda tanya banyak gitu, teman. Jadi kembali lagi, kalau kita di Nasrani itu ada peluang untuk menyebut Bapa, ya selama kita benar-benar taat dan takut akan melakukan firman Tuhan, teman. Kalau kita tidak, ya tidak bisa. Dan untuk kita semakin taat dan takut itu yang disebut kekudusan tadi. Bagaimana kita supaya bisa hidup kudus? Nah, untuk hidup kudus itu ya berarti harus menghindari apa-apa yang nafsu-nafsu duniawi, pola-pola pikir duniawi, yaitu harus tinggalin semua, teman-teman. Itu baru bisa kita sebutnya hidup kudus gitu. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti firman Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kita. Seperti Tuhan Allah yang kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus, yang telah memanggil kita gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini firman Tuhan katakan gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kita, sebab Tuhan Allah adalah kudus. Dan jika kita menyebut Tuhan Allah, Bapa sebagai Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Nah, ini di ayat 17 itu ditekankan kita ini menumpang di dunia ini, teman-teman. Karena yang tadi gitu, karena bagi Tuhan gitu, bagi Tuhan Allah, bagi firman Tuhan, dunia ini adalah fana dan sementara, teman-teman. Jadi seperti menumpang saja gitu. Ya berapa lama ya, 70-80 tahun, paling maksimal juga 120 tahun gitu. Itu tetap aja gitu. Jadi kalau kita bandingin dengan yang Tuhan maksud bahwa kita adalah dari akhirat, ya 70, 80 atau 120 tahun itu tidak ada artinya, teman-teman, kalau dibanding dengan kekal. Nah, kita itu berasal dari kekal. Nah, cuman kekal itu yang balik lagi di akhirat, di mana di akhirat itu terdiri dari dua, ada surga dan ada neraka tadi, teman-teman. Jadi cilaka sekali kalau kita masuk ke neraka, ya berarti kita akan kekal di nerakanya gitu. Tapi sebaliknya, apabila kita masuk ke dalam surga, ya kita juga akan kekal di dalam surganya gitu. Nah, ini yang bahaya sekali, teman-teman. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas gitu, melainkan dengan, kalau bicara di Nasrani, ya seolah-olah ya penebusan Yesus itu dengan wafat di kayu salib itu ya dengan kematiannya si Yesus tadi gitu. Ya, nah ini yang apa sih, jadi penebusan secara Nasrani itu nggak main-main, teman-teman. Penebusan itu benar-benar dengan wafatnya Yesus untuk menebus kita dari dosa-dosa, minimal dosa-dosa awal kita, teman-teman, dan dosa-dosanya waktu Nabi Adam gitu. Itu yang ditebus oleh Yesus, sehingga kita tidak, dosa lama itu tidak didakwa oleh iblis, oleh setan bahwa lah ini kan dosa gitu. Nah, ini dosa lama itu sudah, dosa asal itu sudah dihapuskan dengan Yesus wafat di kayu salib. Itu secara pola mindset, pola pikirnya orang Nasrani seperti itu. Tapi bukan berarti dijamin kalau sudah terima Tuhan gitu ya, menurut versi Nasrani, terus kita jadi pasti selamat, menerima keselamatan akhirat di akhirat nanti, keselamatan kekal di akhirat nanti. Tidak, teman-teman. Karena ada dosa-dosa yang akan timbul bukan dari dosa awal saja, bukan dari dosa asal saja, tapi dosa yang baru kan, yang kita perbuat lagi gitu. Nah, ini yang mesti dihati-hati, teman-teman. Jadi waktu kita menyimpang, tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kita ada potensi berdosa, teman-teman. Nah, waktu kita berpotensi berdosa, ya ujungnya juga akan ada potensi kita masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana kita hidup kudus itu kan seperti itu, teman-teman. Supaya kita masuk ke surga, dan syukur-syukur
kita mendapatkan tingkat di dalam surga itu bukan cuma sebagai warga kerajaan, tapi sebagai tim kerajaan. Tim kerajaan pun dengan posisi yang tertinggi, yang terdekat dengan Tuhan Allah gitu. Itu yang firman Tuhan hendaki seperti itu, teman-teman. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kita, ya firman Tuhan baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Jadi ya saat-saat ini aja, karena bandelnya kita baru tahu bahwa firman Tuhan itu adalah perintah peraturan Tuhan Allah gitu. Nah ini yang mesti kita nggak bisa perintah peraturan Tuhan Allah dari jiwa Tuhan Allah gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan Allah, dipaksakan dengan kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya dipaksakan dengan jiwa kita, teman-teman. Jadi kita percaya Tuhan dengan pikiran perasaan kita mengenal Tuhan dengan pikiran perasaan kita melakukan firman pun dengan pikiran perasaan kita. Nah ini kan jadi nggak benar semua, teman-teman. Jadi konyol semua gitu. Nah ini yang firman Tuhan ingatkan seperti itu gitu. Nah oleh firman Tuhan lah kita percaya kepada Tuhan Allah gitu, yang telah membangkitkan si Yesus tadi kan, membangkitkan firman yang hidup tadi gitu, dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan Allah gitu. Nah ini karena adanya firman Tuhan ini, waktu Yesus itu adalah firman yang hidup, sekarang adalah firman Tuhan gitu. Ya firman Tuhan, dengan adanya firman Tuhan itu ya kita sehingga akhirnya mempunyai iman gitu. Jadi kita mengerti karena firman Tuhan, jadi kita mengerti akan apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan, teman-teman. Kita jadi tahu apa janji-janji Tuhan, kita juga jadi tahu apa yang dirancangkan dan hendaki Tuhan. Nah itu semua yang menimbulkan iman gitu, iman percaya kita untuk berani melakukan firman Tuhan, ya karena, dan juga pengharapan gitu, ya kita timbul pengharapan karena janji-janji Tuhan itu, teman-teman. Ya ini dimaksud iman dan pengharapan seperti ini. Nah adapun kalau bicara iman, pengharapan dan kasih, itu kasihnya love itu gitu ya, berarti bentuknya itu ya bagaimana kita kalau mengasihi Tuhan ya harus berani melakukan firman Tuhan gitu, teman-teman. Karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita gitu. Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah ini maksudnya yang di ayat 23 ini, kita udah bukan orang dunia lagi, teman-teman. Kita ini adalah orang-orang yang dari apa ya, orang-orang yang akan menerima keselamatan kekal itu, yang akan hidup dari yang firman Tuhan yang itu tadi gitu, teman. Nah semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segalanya kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur gitu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita gitu. Ini intinya firman Tuhan seperti ini, teman. Ini bicara kekudusan dan inti dari firman Tuhan. Ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 11 ayat 33-44, teman-teman, dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25. Nah ini saya coba masuk ke dalam draftnya saya, teman-teman, apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Waktu penggenapan janji-janji Tuhan adalah yang paling tepat meskipun terkesan oleh kita tertunda gitu. Jadi kita kadang-kadang merasakan bahwa ya untuk janji-janji Tuhan itu kok ketunda ya, kok enggak cepat-cepat datang gitu. Ya itu kadang-kadang kita merasa begitu. Oleh karena maksud Tuhan untuk lebih membuktikan bagi kita dan orang-orang yang terkait dengan janji-janji Tuhan yang bakal terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi kenapa tertunda itu karena ada asumsi bahwa ya memang Tuhan tunggu timing gitu, tunggu saat yang tepat untuk bisa penggenapan janji Tuhan itu jadi maksimal berfungsi untuk kita gitu. Seperti orang metik buah itu sampai matangnya pas gitu. Dan juga bisa menjadi penggenapan janji Tuhan itu menjadi alat gitu, yang bagaimana menjadi kesaksian bagi ya orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Itu kenapa tertunda itu karena itu gitu. Penundaan penggenapan janji-janji Tuhan membuat permasalahan dan penderitaan. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi penundaan penggenapan janji Tuhan itu pasti dalam mengalami permasalahan dan penderitaan, pada umumnya gitu, teman-teman. Kita makin teruji
terkait dengan iman percaya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini karena permasalahan penderitaan ini kita jadi makin diuji teman-teman. Ya bagaimana kita makin beriman percaya kepada pribadi Tuhan dan firman-firman Tuhan gitu. Di mana dalam mengalami hal-hal ini Tuhan juga ikut merasakan beban-beban kita. Jadi jangan anggap waktu kita mengalami permasalahan dan penderitaan terus dianggap Tuhan lagi senang-senang. Tidak teman-teman. Tuhan juga merasakan penderitaan kita. Tuhan juga merasakan apa yang ada di dalam permasalahan kita gitu. Jadi Tuhan itu bersama kita teman-teman. Jangan diasumsikan kalau Tuhan membiarkan permasalahan, membiarkan bahkan mendatangkan permasalahan dan penderitaan itu jadi Tuhan senang-senang. Tidak teman-teman. Tuhan itu bersama dengan kita akan merasakan hal yang sama dengan kita gitu. Penundaan penggenapan janji-janji Tuhan agar tidak hanya kita yang percaya bahwa janji-janji firman yang disediakan Tuhan bagi kita harus kita kenali dan mengerti serta harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu, sehingga dapat tergenapi sebagai tuaian kita dan juga sekaligus kesaksian kita gitu bagi orang-orang banyak di sekitar kita yang melihat atau mendengar langsung atau tidak langsung gitu. Jadi kesaksian itu seperti itu teman-teman. Apabila kita bersaksi kepada sesama kita, kalau yang bisa secara frontal gitu, orang akan melihat kita, orang akan mendengar kita. Tapi kalau misalnya ketemu sesama kita yang waktu itu tidak bisa hadir, melihat dan mendengar kita, nah nanti dari orang-orang yang melihat dan mendengar itu, ya dia akan bersaksi ulang teman-teman. Jadi makanya di sini saya katakan gitu, bagi orang-orang banyak di sekitar kita yang melihat atau mendengar langsung gitu kan, melihat dan mendengar langsung atau tidak langsung oleh karena dengar-dengaran cerita dari si orang-orang yang melihat dan mendengar kesaksian kita itu teman-teman. Jadi seperti apa kalau zaman sekarang, jadi seperti multi level marketing ya, jadi seperti MLM gitu. Jadi getuk tular gitu apa, jadi getok tular gitu. Jadi terus menyambung begitu teman-teman. Nah itu fungsinya kita bersaksi itu seperti itu teman-teman. Penundaan penggenapan janji-janji Tuhan karena Tuhan kehendaki kita tuai janji-janji yang maksimal yang ada dalam firman Tuhan ya. Tadi saya katakan jadi dalam bentuk kualitinya janji Tuhan itu, jadi kalau kita ibaratnya metik buah itu yang termatang, yang paling bagus gitu. Kalau kita bicara musimnya mungkinnya kuantitinya ya, jumlah tuaian itu memang sebanyak mungkin gitu. Jadi ya Tuhan tunggu itu untuk kita gitu saat itu. Nah, tuai janji-janji maksimal yang ada dalam firman Tuhan dengan hidup taat menjadi kudus seperti Tuhan Allah yang kudus gitu, dengan tidak menuruti pola hidup duniawi atau nafsu-nafsu duniawi gitu teman-teman. Jadi kita dilatih Tuhan seperti itu gitu. Jadi penggenapan tuai janji Tuhan itu ya Tuhan memang setting untuk bagaimana termaksimal gitu. Secara quantity berarti yang terbaik, secara quality juga yang terbanyak teman-teman. Dan bisa menjadi saksi untuk orang lain teman-teman. Bukan cuma untuk pribadi kita aja, tapi bisa terjadi untuk keluarga kita juga, orang-orang yang di sekitar kita, bahkan sampai di mana-mana. Ya kalau memang kita menjadi alat Tuhan yang bicara levelnya level nasional, ya kita akan bicara bagaimana menjadi kesaksian secara nasional gitu. Tapi kalau Tuhan kehendaki kita sampai masuk ke dalam pemberitaan yang internasional, ya bisa saja teman, bukan hal mustahil kita juga dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberi kesaksian ke skup internasional gitu. Jika kita, khususnya orang Nasrani teman-teman, konsekuensi jika kita khususnya orang rohani berani kita sebut Allah, Tuhan Allah itu sebagai Bapa gitu, ya konsekuensinya kita harus hidup dalam ketakutan selama kita harus hidup menumpang di bumi ini, karena hidup kita ada di akhirat dalam surga gitu. Ya ini konsekuensinya gitu teman-teman, yang tadi saya sampaikan gitu. Ya banyak orang Nasrani yang nggak mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang terlalu mudah gitu, yang menyebut Tuhan Allah itu kok Bapa gitu, kok seberani itu gitu. Sebenarnya kan kalau kita udah bicara kita berani karena memang kitab Alkitab atau kitab suci orang Nasrani itu tidak menolak, tidak melarang menganggap Tuhan Allah itu sebagai Bapa gitu. Ya kita kalau berani gitu nyebut sebagai Bapa, dengan konsekuensinya kita harus hidup kudus teman-teman. Tidak bisa hidup yang tidak dengan mengenal-mengerti firman Tuhan, hidup seenak kita aja, hidup yang cuman mengenal Tuhan dengan persepsi, pikiran, perasaan, kehendak kita saja gitu. Ya kita jadi ringan dengan ringan mulut
dikatakan bapak-bapak, ya jadi malah aneh teman-teman. Jadi lebih baik nyebutnya Tuhan Allah aja gitu. Jadi kalau kita belum kudus, kita belum dalam arti kata lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan kita belum melakukan firman Tuhan dengan maksimal, ya kita, kalau menurut saya pribadi, lebih baik nyebutnya Tuhan Allah daripada Bapak, tapi memalukan gitu. Karena kalau kategori Bapak itu ya konsekuensinya kita harus hidup kudus, karena memang Tuhan Allah itu kudus gitu. Jadi ya kita harus kudus. Nah, kudus itu ya adalah menghindari pola-pola pikir duniawi dan nafsu-nafsu duniawi gitu. Nah, sesuai yang apa yang diperintahkan peraturan oleh firman Tuhan. Nah, ini yang tidak mudah teman-teman. Hidup kudus itu tidak mudah gitu. Jadi seperti halnya tidak mudah menyebut nama Bapa gitu mestinya, kalau bagi kita yang mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Bumi atau dunia hanyalah tempat proses penentuan hidup kekal kita di akhirat nanti gitu. Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Adapun tingkatan hidup kita di surga atau di neraka ditentukan seberapa kudus kita hidup di dunia, ya melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini kunci akhirnya gitu teman-teman. Jadi tuaian janji Tuhan itu ya Tuhan yang paling tahu tepat gitu waktunya, timingnya yang paling tepat kapan, ya karena Tuhan akan beri quality janji Tuhan yang terbaik, dan juga akan memberikan quantity yang terbanyak untuk kita gitu. Itu teman-teman. Jadi bukan Tuhan itu pelit menunda-nunda, bukan. Tuhan akan mencari timing yang paling tepat, memberikan tuaian janji Tuhan bagi kita dengan quality yang terbaik dan quantity yang terbanyak gitu teman. Itu yang itu gitu, yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk bisa mencapai penggenapan janji Tuhan yang terbaik gitu, yang kualitinya baik, yang terbanyak kuantitinya banyak, ya kembali lagi kita bisa hidup kudus enggak benar. Kalau kita bisa hidup kudus, ya kita akan seperti itu gitu ya, akan menerima tuaian Tuhan secara kualitinya terbaik dan kuantitinya terbanyak gitu teman. Ini kembali ya kita selama hidup di dunia ini gitu, ya kita bisa lakukan itu tidak gitu. Nah, meskipun tuaian akhir janji-janji Tuhan itu yang Tuhan inginkan itu kan kembali bukan di bagaimana untuk kebutuhan pemenuhan pola duniawi atau nafsu duniawi sekarang, tapi Tuhan lebih berpikir dengan cara ya seperti yang saya selalu katakan di kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi teman-teman. Jadi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain akan Tuhan tambahkan. Maksudnya yaitu sampai orang mengerti bahwa yang paling penting itu adalah mendapatkan keselamatan akhirat dulu teman-teman. Adapun untuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga itu adalah sebagai tambahan yang Tuhan janjikan bagi kita yang memang berani mencari kebenaran firman Tuhan demi keselamatan akhirat ini yang nomor satu teman-teman. Yang adapun yang untuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga ya sebagai tambahan saja. Bahkan saya sering katakan bahwa kalau kita tekankan carilah, itu berarti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti carilah itu kan bentuk aktif teman-teman. Ya perintah yang harus aktif itu. Tapi kalau bicara nanti Tuhan tambahkan itu kan berarti Tuhan yang proaktif gitu, Tuhan yang aktif untuk mencari tambahan bagi kita. Jadi kitanya jangan dibalik kita mencari tambahannya yang proaktif teman-teman, sampai lupa akhirnya dengan ya bagaimana mencari Tuhan pribadi, dan firman Tuhannya malah lupa gitu. Kenapa? Karena sibuk mencari tambahan ini gitu. Nah, ini yang kalau saya lihat di sini banyak orang baik, orang yang punya keyakinan seperti ini teman-teman. Jadi dibalik tuh pola pikirnya, dibalik seolah-olah kalau kita sudah mendapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga, ya nanti waktu kita mencari Tuhan dan firman Tuhannya mudah gitu. Tapi kebalik teman-teman. Dan banyak cerita juga kan yang di firman Tuhan yang lain bahwa justru kalau kita mencari sukses duniawi dengan kita jadi kaya gitu, sehingga kita anggap bisa mendapatkan bahagia keluarga, justru kekayaan ini yang membuat kita sulit untuk masuk untuk mencari Tuhan dan firman Tuhan gitu. Kekayaan ini yang ganjel kita teman-teman. Jadi paling bisa kita ujungnya yang baik di dunia ini gitu, tapi belum tentu benar kalau seperti yang Tuhan harapkan kita hidup di dalam akhirat nanti gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap teman-teman. Jadi ini dua kitab ini, yang satu bicara istilahnya
penggenapan janji Tuhan yang bisa tertunda. Yang kedua yang di 1 Petrus pasal 1 13-25 bicara ya kenapa tertunda, ya karena memang Tuhan inginkan kita terima tuai janji Tuhan yang dengan quality yang terbaik dan quantity yang terbanyak gitu. Sebagai ya itu harus hidup yang kudus itu, teman-teman. Oke teman-teman, see you. Bye bye.